Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliawati dari SDN 008 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan membuat aksi nyata, yaitu dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah, dengan media pembelajaran yaitu video pembelajaran dan angket, serta sasaran tujuan kepada orang tua siswa. Nah, sebelum memasuki kurikulum Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan apa pengertian dari kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahami. Tujuan kita bukan untuk sekedar mengganti kurikulum. Tujuan kita adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Mengapa perlu memperbaiki kurikulum? Karena kita sudah lama mengalami krisis belajar. Krisis ini sudah lama, tetapi pandemi COVID-19 memperparah selama kurang lebih 3 tahun. Itu terlihat dari beberapa survei nasional dan internasional yang menyatakan kompetensi peserta didik Indonesia yang masih belum maksimal. Nah, maka dari itu, Kemendikbud-Ristekdikti membuat kebijakan pengembang kurikulum Merdeka Belajar untuk pembelajaran peserta didik di Indonesia atau di sekolah, atau yang dulu dikenal dengan kurikulum prototype. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga dikenal dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, sebelum memasuki kurikulum Merdeka Belajar, saya akan memberitahu apa itu isi kurikulum Merdeka. Esensi kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap peserta didik memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tujuan Merdeka Belajar adalah untuk memitigasi ketinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 secara efektif. Jadi, kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024, yang selanjutnya akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Di sini akan saya lihatkan keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya, lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Kedua, lebih merdeka. Maksudnya, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Ketiga, lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas pada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalkan, isu lingkungan, kesehatan, dan lain-lain,
untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang pengertian kurikulum Merdeka Belajar, saya berharap ayah bunda dapat memahami serta bersama-sama dengan saya untuk membimbing peserta didik, yaitu agar menjadi generasi yang berkarakter dan menjadi profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan memberikan angket untuk umpan balik apa yang sudah saya berikan melalui video pembelajaran kepada ayah bunda. Akan saya berikan dan saya tunggu umpan baliknya melalui angket tersebut. Terima kasih, saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.